Sempat terhalang Anies, proyek jalan berbayar mau dihidupkan Heru Budi untuk malak warga. Melansir demokrasi.id, Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS Antoni Budiawan angkat suara terkait kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP di DKI Jakarta. Dia mengungkapkan bahwa kebijakan ERP ini sejak lama sudah direncanakan pemerintah, namun terhalang Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Antoni Budiawan dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 18 Februari 2023. Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk memalak warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi gubernur. Menurut dia, proyek ERP ini digaungkan kembali lantaran dipimpin Heru Budi. Sekarang ngaji mumpung, pejabat gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalam semua ini dan dalang dari semua ini? Diketahui PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan pemerintah bakal melibatkan masyarakat hingga para ahli dalam menyusun regulasi terkait jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing atau ERP. Ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimanapun itu kita bahas di FGD, ucapnya di Ragunan. Heru bilang setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalankan sebelum sistem jalan berbayar elektronik itu diterapkan. Oleh karena itu, yang menyebut pembahasan soal ERP ini masih cukup panjang dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Jadi tahapan-tahapan peraturannya sedang kami bahas. Itu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau nggak dimulai, kapan dimulainya? Kan seperti itu sambungnya. Sambil menunggu regulasi yang mengatur soal ERP disusun, Heru memastikan pihaknya bakal mulai membenahi sistem transportasi di ibu kota. Jadi konsepnya itu sambil diproses itu, Pemda DKI juga harus merapikan dan menyiapkan Transjakarta, misalnya meningkatkan pelayanan, headway, diperketat. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing atau ERP di 25 ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penerapan sistem jalan berbayar elektronik ini kini masih menunggu rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik atau PPLE disahkan DPRD DKI. Saat ini implementasinya tergantung peraturan daerah. Setelah ada perda lalu dilanjutkan dengan peraturan gubernur yang sifatnya sebagai petunjuk pelaksanaan perda. Baru kemudian itu dipenetrasikan. Jadi penerapannya akan dilaksanakan setelah legal aspeknya selesai, sambungnya. Syafrin memaparkan tarif yang akan dikenakan bagi kendaraan yang melintas di kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik nantinya bakal disesuaikan dengan berbagai hal, seperti panjang masing-masing ruas jalan hingga jenis kendaraan yang melintas di kawasan berbayar itu. Angkanya itu Rp5.000 sampai dengan Rp19.000. Ada beberapa jenis kendaraan yang dibedakan sesuai dengan klasifikasinya, ujarnya. Sementara itu, membaca skenario pemilu melalui agenda 2024, melanjutkan agenda Cina oleh M. Arief Pranoto. Politikus praktis itu cair lagi rancu. Cair dalam makna merembes kemana-mana sesuai bidang yang ada, rancu dalam arti tidak sesuai pakem lazimnya, dan realitas tersebut kini tengah diperagakan oleh para elit politik di depan publik. Jokomania Nusantara atau Jokman, contohnya sejak ia didirikan hingga 2019-an, tugas pokoknya adalah membuli Prabowo di satu sisi dan menyanjung Jokowi pada sisi lain. Nah, jelang pemilu 2024 ini mereka berubah memuji Prabowo sebagai sosok yang berani lagi loyal. Ya, Jokman kini beralih di belakang Prabowo. Satu persatu haluan kapal mulai berbelok mengikuti arah angin. Namun sungguh unik, banyak pendukung Prabowo dan pemilihan presiden atau Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu sekarang tercerai-berai dan sepertinya beralih ke Anies. Tak boleh dipungkiri, Anies sekarang dipersepsikan sebagai sosok pengusung perubahan serta antitesis dari Jokowi, meski ada pendapat tokoh lain menyatakan bahwa Anies justru sintesisnya Jokowi.
Sintesis itu percampuran yang selaras. Nah, kedua frasa antitesis dan sintetis buah dari manuver Anies ini berkelindang di ruang publik merajut opini. Jika ditinjau secara grafik, realitas di atas membentuk persilangan garis maya dalam konstelasi politik praktis. Misalnya musuh lama malah mendukung, para pendukung dulu justru menjadi lawan. Itulah yang disebut rancu alias falasifa. Kakaknya kawin dengan adiknya, kakaknya adik mengawini adiknya kakak. Kira-kira begitu ilustrasinya. Sekali lagi, inilah kerancuan hubungan atau falasifah. Dalam hukum agama langit, praktik falasifah dilarang atau haram. Akan tetapi, dunia politik sepertinya blong, tidak ada pakem. Halal, haram, hantam. Tak ada kawan dan lawan abadi, melainkan kepentingan yang abadi di satu sisi. Sementara pada sisi lain, ada gium musuh, temanmu ialah musuhmu. Lawan dari musuhmu adalah kawanmu. Ternyata hal tersebut tidak berlaku dalam konteks di atas. Bisa jadi episode politik semacam itulah yang membuat para follower sering tersesat tatkala menguntit langkah idolanya, sedang mereka tak cukup bekal serta kapasitas. Gilirannya berujung kecewa dan marah terhadap sang elit, lalu leave atau mengalihkan dukungan ke lain hati. Hal ini sudah jamak di dunia politik, bahkan di internal partai sekalipun persis apa yang terjadi di Nasdem, termasuk para pendukung lama 2014 dan 2019 Prabowo. Pertanyaan muncul, bagaimana cara memahami langkah para elit agar followers tak kehilangan jejak para idola? Menguntit jejak para elit sebenarnya tak sulit-sulit amat, gampang. Kuncinya kudu cermat lagi, ya jeli. Antara lain, langkah pertama, memahami dahulu skema atau pagelarannya. Kalau dalam geopolitik, pahami dulu geoekonomi yang hendak diraih, konflik Syria misalnya, atau perang Irak versus koalisi militer barat pimpinan AS. Skema geoekonomi yang dituju adalah penguasaan minyak dan gas di negara target. Jadi apapun isu, agenda maupun geostrategi yang digelar, entah konflik antar mazhab atau Syiah Sunni dalam agama, atau isu senjata pemusnah massal teroris ISIS, ataupun isu demokratisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain, publik tidak boleh larut pada isu dan agenda yang digelar. Sedang hal tersebut cuma pintu pembuka. Tak lebih, sekali lagi, pahami dulu kaitan agenda dan skema tujuannya. Namun bila skema tidak terbaca oleh followers, maka langkah kedua ialah mengetahui agenda yang hendak digulirkan setelah isu ditebar untuk pintu membuka. Hajatan pemilu 2024 contohnya, tema atau agendanya adalah melanjutkan program infrastruktur Jokowi yang menginduk pada Belt and Road Initiative atau BRI alias One Belt Road atau obornya Cina. Kenapa? Sebab 2 periode masa jabatan presiden 10 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan program infrastruktur ala obornya Cina. Timbul persepsi ancaman yang mengendap. Jika bukan Jokowi, maka program infrastruktur yang belum rampung akan dimangkrakkan alias tidak berlanjut. Atas dasar asumsi atau persepsi ancaman di atas, maka beberapa perakiraan skenario pun tergambar. Skenario pertama, Jokowi 3 periode. Namun langkah ini dipastikan gagal, sedangkan wacana mencawapreskan Jokowi saja ditolak Mahkamah Konstitusi atau MK, apalagi 3 periode. Skenario kedua, perpanjangan waktu jabatan atau extending extra time presiden. Skenario ini akan berimplikasi penundaan pemilu sebagai langkah awal atas pertimbangan kegentingan memaksa ataupun kegentingan yang dipaksakan. Winter is coming. Skenario ketiga, apabila digelar pilpres, maka kudu dipastikan bahwa kandidat pilihan istana dan oligarki selaku penerus program Jokowi harus menang. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.